Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini di episode yang ke-234 ini, kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang berjudul Persembahan Kain versus Persembahan Habel. Nah, firman Tuhan terambil dari Kejadian pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, tentu kita sudah banyak kali mendengarkan kisah mengenai Kain dan Habel. Bahkan sejak kita mengikuti sekolah minggu ya, kita sudah banyak kali diajar oleh bapak atau ibu-ibu guru sekolah minggu mengenai persembahan mereka ya. Mana yang diterima oleh Tuhan dan mana yang ditolak oleh Tuhan. Nah, kalau dulu waktu sekolah minggu, banyak kali kita mendengarkan kisah Kain dan Habel itu cuma sekilas lewat saja. Dan banyak kali kita juga mungkin ya berpikir bahwa kisah itu hanyalah kisah dongeng seperti itu. Namun tahukah saudara bahwa kebenaran firman Tuhan melalui kisah Kain dan Habel itu sebenarnya syarat akan pelajaran kehidupan yang sangat penting bagi hidup kita ya. Karena sekali lagi, mari kita luruskan paradigma kita. Jangan lagi kita memandang kebenaran firman Tuhan itu dari sudut pandang ketika kita masih kanak-kanak yang mengikuti sekolah minggu. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara memandang bahwa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, mau itu tidak masuk logika saudara, mari pertama-tama kita mau resapi terlebih dahulu dan pahami. Sehingga kita bisa mendapatkan makna yang tersurat ya, yang tersembunyi, yang terselubung. Nah, persembahan Kain dan Habel ini, kalau dari sudut pandang anak sekolah minggu ya, kebetulan ini adalah khotbah di hari Minggu kemarin yang saya dengarkan di gereja saudara ya. Jadi saya tertarik untuk menyampaikan kembali karena saya juga merasa cukup diberkati dengan khotbah ini ya. Saya sudah mengerti sih sebenarnya apa yang membuat Tuhan menerima atau mengindahkan persembahan Habel, dan ia tidak mengindahkan atau dengan kata kasarnya Tuhan nyuekin ya, tidak menerima persembahan Kain ya. Ada alasannya. Kalau waktu kita sekolah minggu, biasanya kita akan diajarkan bahwa yang membuat Tuhan menolak persembahan Kain itu karena asap dari mezbah yang ia bakar itu nggak lurus asapnya seperti asap dari persembahan Habel. Nah, ketika kita masih kecil mungkin kita diajarkan yang seperti itu. Ya, dengan alasan supaya kita lebih mudah mencerna dan menerimanya ya. Tidak mungkin juga kita berkhotbah kepada anak kecil dengan cara kita menyampaikannya dengan orang dewasa. Tetapi
Ya sebenarnya juga guru-guru sekolah minggu zaman dulu juga tidak punya effort ya untuk menyampaikan itu dengan lebih simpel, lebih sederhana sehingga bisa diterima ya. Dan mungkin lewat pemahaman kita malam hari ini ya, karena saya take podcastnya itu saat malam hari saudara ya, saya mau mengajak kita semua supaya kita bisa memahami apa alasan Tuhan menolak persembahan Kain dan apa alasan Tuhan menerima persembahan Habel, saudara ya. Nah, mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 4 ya. Tadi kita sudah membaca dari Perjanjian Lama, Kejadian 4. Sekarang kita masuk ke dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena iman Habel, saya ulang ya, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Nah, jadi saudaraku, persembahan Habel itu berkenan kepada Tuhan karena di dalam persembahannya itu ada imannya. Ya, ada imannya. Iman itu artinya apa saudaraku ya? Ia percaya bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ketika saudara memiliki iman, maka iman saudara yang benar itu tentu akan menelurkan sikap hidup dan perbuatan yang juga benar. Maka di dalam Perjanjian Baru juga, di dalam tulisan rasul-rasul, ada salah satu rasul yang bernama Yakobus yang menulis bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau saudara mengaku orang percaya yang memiliki iman Kristen yang benar, yang sejati, tetapi saudara tidak menelurkan atau tidak membuahkan perbuatan-perbuatan yang benar, maka saya pun akan meragukan iman saudara. Nah, disinilah perbedaan antara Kain dan Habel. Habel mempersembahkan korban itu di hadapan Tuhan dengan iman. Ya, beberapa pemahaman ada yang lebih mendalam, tetapi pemahaman yang lebih mendalam ini tidak boleh akhirnya menjadi alasan penolakan Tuhan ya. Memang ada sebuah pemahaman begini. Habel itu mempersembahkan dari ternak-ternaknya ya, domba-dombanya yang terbaik. Sementara Kain itu mempersembahkan dari hasil tanah. Ada sebuah pemahaman berkata begini, bahwa bukankah tanah itu sudah dikutuk oleh Tuhan, sehingga apapun yang tumbuh di atasnya itu ya, dari hasil kerja keras manusia itu sebenarnya dari tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan, di mana manusia itu harus berjerih lelah dan bersusah payah untuk mengerjakannya, baru manusia bisa menikmati hasilnya. Dan Habel melakukan yang terbaik karena Habel mengerti ya mengenai konsep dalam tanda kutip ya, ini pemahamannya mendalam saudara ya, bahwa persembahan Habel itu menggambarkan pengampunan Tuhan ya, domba atau persembahan di mana ada binatang yang disembelih dan ditumpahkan darahnya. Itu sama seperti gambaran ketika Tuhan menutupi telanjangnya Adam dan Hawa ya, dengan kain dari kulit binatang. Dari kulit binatang lah bisa kita bilang seperti itu. Ya, jadi binatang itu disembelih dan kulitnya dipakaikan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ya. Tetapi ini pemahamannya mendalam sih, tidak mungkin ya. Tidak mungkin dan rasanya memang tidak adil kalau seandainya Tuhan menolak persembahan Kain. Karena dikatakan Kain adalah seorang petani dan Habel adalah seorang gembala kambing domba. Kain mempersembahkan bahkan setengah dari hasil tanahnya. Sementara Habel mempersembahkan yang terbaik, yang sulung dari kambing dombanya kepada Tuhan. Kalau kita bicara soal kuantitas, Kain tidak kalah di dalam memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, tidak kalah saya katakan. Bahkan
Jadinya tidak adil dong ya. Kalau seandainya Tuhan membeda-bedakan, oh persembahan Kain itu tidak sebaik persembahan Habel karena persembahan Habel mengandung penumpahan darah. Jadi itu sebuah nubuatan tentang pengampunan, tentang keselamatan. Tapi nggak fair karena mereka tidak mengerti. Karena pemahaman tentang korban itu pun secara spesifik baru ada di zaman Musa. Jelas mereka tidak mengerti tentang korban persembahan yang di dalamnya ada penumpahan darah. Tetapi ada satu poin di sini. Yang pertama, Habel mempersembahkan dengan iman. Ini kata kuncinya saudara ya. Iman itu apa sih? Iman itu adalah sikap hati kita yang mempercayai Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup dan berkuasa, Tuhan itu mengontrol segala kehidupan bahkan alam semesta ini. Dan karena iman itu kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan di dalam rasa takut akan Tuhan kita menghormati Dia. Kita mengasihi Dia. Dan kita juga menjaga cara hidup kita itu senantiasa benar di hadapan matanya. Dan inilah sikap hidup Habel. Sementara Kain, kenapa Tuhan menolak persembahan dia? Maka mari kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 12. Ini barulah yang kedua. Ya, alasan yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, jadi di sini semakin ditegaskan ya, kalau di dalam perjanjian lama ya tidak tersirat ya secara gamblang seperti ini, tetapi kalau kita baca secara keseluruhan ya, artinya dari ayat pembacaan kita yang pertama tadi, kita lanjut ayat 6, ayat 7, itu diceritakan bahwa muka dari Kain itu muram, dia marah. Lalu Tuhan berkata kepada dia, mengapa mukamu muram? Bukankah harusnya wajahmu tuh berseri-seri kalau engkau berbuat baik? Ya, jadi Tuhan menegur si Kain ya. Tuhan menegur Kain karena dia panas hati karena persembahannya ditolak. Dan kemudian singkat cerita, kalau kita baca seterusnya dari Kejadian 4 tadi, ayat 6, 7 dan seterusnya. Di situ dia akhirnya memanggil adiknya dan membawanya ke padang, lalu dia membunuh adiknya di sana. Ya. Makanya disimpulkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 bahwa Kain itu berasal dari si jahat. Ya. Kain itu berasal dari si jahat. Dan ini menjawab pertanyaan apa hubungannya dengan iman tadi. Kalau saudara memiliki iman yang benar, saudara takut akan Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, tentu saudara tidak akan memiliki sikap hati seperti Kain yang berencana membunuh adiknya. Bukankah pembunuhan berencana itu bisa dikatakan sebagai pembunuhan tingkat 1, saudara ya? Itu sangat-sangat kejam dan keji ya, bisa kita bilang seperti itu. Saudara, sekesal-kesalnya saudara, saya tanya, saudara pasti pernah mengalami satu hal di mana saudara punya pengharapan, tetapi ketika saudara berekspektasi yang tinggi, ternyata apa yang saudara harapkan itu tidak sesuai kenyataan. Pernahkah saudara kecewa dengan Tuhan? Pernahkah saudara marah dengan orang ya ketika katakanlah saudara bekerja lebih keras daripada orang ini, tetapi orang lain yang menerima pujian? Ini adalah perasaan yang dirasakan oleh Kain ketika persembahannya ditolak. Itu tuh seperti Tuhan tuh pengen menunjukkan saja betapa jahatnya Kain. Ya. Ketika ia menghadapi penolakan, apa yang muncul dalam pikirannya kemudian ialah, aku pengen bunuh adekku. Sebegitu marahnya, sebegitu toksiknya pikirannya, sehingga ia hanya bisa memikirkan membunuh adeknya. Bayangkan, adek itu darah dan daging, saudara ya. Kalau saudara sampai tega gara-gara kejadian seperti itu, saudara katakanlah ribut sama adekmu sampai saudara membunuh adekmu, berarti memang pure evil,
berasal dari si jatuh, betul. Iblis di dalam hatimu. Bukan lagi Tuhan, bukan lagi kasihnya. Sehingga akhirnya kita menarik kesimpulan. Habel itu hidup dengan iman, di mana ia takut akan Tuhan, di mana ia mengasihi Tuhan. Di mana ia menjaga cara hidupnya, gaya hidupnya benar di hadapan Tuhan. Sementara Kain, ia hidup pastilah dengan kejahatan. Kalau semudah itu dikatakan firman Tuhan. Setelah ia ditolak persembahannya, keesokan harinya, mungkin beberapa waktu kemudian dia membawa adiknya ke padang dan membunuhnya. Semudah itu dia menghabisi orang lain karena saking marah, benci dan dendamnya dia. Inilah alasan kenapa Tuhan menolak persembahan Kain, saudaraku. Dan ini relate sekali. Untuk alasan ini saya sangat setuju ya. Untuk alasan ini saya sangat setuju. Ketika hati dan pikiran saudara, bahkan kehidupan saudara dikuasai oleh kejahatan, maka apapun persembahanmu, itu tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan, saudaraku. Silakan saudara memberi sebanyak-banyaknya ke dalam gereja. Atau saudara membuat sebuah janji iman untuk pembangunan gereja. Atau saudara pengen menyumbangkan dana untuk perayaan Natal yang sebesar-besarnya. Dan engkau umumkan itu di mimbar. Atau engkau membuat janji iman dan engkau menulis nominal yang sangat besar. Ingatlah sekali lagi. Apakah Tuhan berkenan dengan persembahanmu itu? Karena kalau hatimu jahat, hidupmu jahat, maka apapun yang kau persembahkan, Tuhan tidak akan pernah mengindahkannya. Sama seperti ia mengindahkan persembahan Habel. Ingat ya, persembahan itu biarlah bukan dengan alasan atau bukan dengan motivasi untuk mencari pujian dan pengakuan dari orang lain. Makanya Yesus berkata, apapun yang diperbuat oleh tangan kananmu atau sebaliknya tangan kirimu, janganlah biarkan tangan kananmu mengetahuinya atau tangan kirimu mengetahuinya. Biarlah itu semata rahasia hati kita dengan Tuhan. Kita memandang bahwa Tuhan itu hidup, berkuasa, dan kita hanya pengen biar Tuhan yang tahu bahwa aku memberikan persembahan yang tulus, ikhlas, yang terbaik. Ya, beberapa waktu kemarin kita membahas mengenai persembahan seorang janda miskin yang memberi hanya 2 peser. Dan saya tidak ingin khotbah ini menjadi suatu cara bagi pester-pester atau oknum-oknum pester tertentu mendapatkan persembahan yang sebesar-besarnya dari jemaat. Bukan. Perempuan ini mempersembahkan 2 peser uang. Dan Yesus memuji dia dalam tanda kutip. Bahwa perempuan ini memberi lebih banyak karena dia memberi dalam kekurangan. Sementara banyak orang-orang kaya lain itu memberi dari kelebihan mereka. Dari kelebihan harta benda mereka. Dari kekayaan mereka. Jadi gak ada terasa korbannya. Sementara wanita ini memberi dari seluruh nafkahnya. Tapi apakah Tuhan Yesus kemudian mengajarkan persembahan itu harus seperti itu? Tidak. Di dalam perkataan Yesus yang dalam tanda kutip seolah-olah memuji perempuan yang memberikan 2 peser uang itu, yang artinya seluruh nafkahnya, justru Yesus itu sedang mengkritisi ya ajaran-ajaran para imam-imam pada masa itu yang begitu mencekik jemaat, yang begitu menjerat jemaat. Mereka dituntut untuk memberikan persembahan yang sebanyak-banyaknya. Bahkan orang berlomba-lomba memberi persembahan yang terbaik. Seolah-olah semakin banyak kamu ngasih persembahan, maka Tuhan akan semakin mengasihi engkau. Nah, itulah yang paling banyak diajarkan di gereja juga hari-hari ini. Persembahan itu harus seperti janda miskin, mempersembahkan dari kekurangan. Loh saudara, yang satu harus dibaca, yang lain juga jangan diabaikan ya. Yesus protes loh dengan persepuluhan loh. Di zaman imam-imam pada masa itu, Yesus marah karena persembahan persepuluhan itu sampai mengena sampai kepada bumbu-bumbu dapur seperti jintan adas, ya, segala macam. Tuhan marah sampai urusan sayur mayur di dapur pun dipersepuluhkan. Bahkan Tuhan marah ketika
ada seorang yang berkata bahwa uang yang harusnya dipakai untuk memelihara orang tua itu sudah saya persembahkan kepada Tuhan. Di situ Yesus sedang mengkritisi loh sistem persembahan pada masa itu yang begitu mencekik jemaatnya. Bahkan uang yang harusnya bisa dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, untuk mengurus atau merawat orang tua, bahkan untuk merawat seisi rumah, itu dipakai untuk persembahan. Yesus sedang mengkritisi persepuluhan di masa itu. Ya, karena kejam sekali. Maka jangan saudara ditipu oleh oknum-oknum pendeta yang berkata, oh janda miskin ini memberi yang terbaik dari kekurangannya, maka saudara jemaat harus memberi dari kekurangan saudara. Saya katakan jangan. Jangan sampai anakmu tidak bisa bayar uang sekolah, tidak bisa makan enak, saudara anakmu tidak bisa beli sepatu baru, sepatunya bolong, tidak bisa bayar SPP, tidak bisa jalan-jalan seperti anak yang lain. Jangan, saya katakan. Memberi di dalam perjanjian baru, khususnya bagi kita yang bukan orang-orang Yahudi, memberi itu harus dengan ikhlas dan sukacita. Ya, ketika saudara merasa terbeban untuk memberkati gereja karena saudara sadar bahwa gereja itu butuh pemeliharaan dan perawatan, bahkan hamba-hamba Tuhannya butuh penghidupan, maka saudara berikanlah dengan kerelaan hati. Pastikan orang-orang di rumah ada untuk beli beras, ada untuk uang bensin, ada untuk penghidupan. Jangan lagi saudara didoktrin bahwa harus habis-habisan, memberi dalam kekurangan, jangan. Itu bukanlah sebuah anjuran dari Yesus. Ya, seperti janda miskin, dia sedang mengkritisi saja di masa itu, saudara ya. Yang kedua, ini agak sedikit belok ya. Pada waktu kemarin saya dengar khotbah, hamba Tuhan ini juga berkata bahwa ia mengingatkan jemaat hati-hati. Ya, kalau sudah berjanji kepada Tuhan, harus ditepati. Wah, ini maaf ya, ini gaya-gaya oknum-oknum pastor yang pengen dapat persembahan besar yang seperti ini ya, khotbah Ananias dan Safira. Kalau saudara pernah dengar ya. Ya, khotbah Ananias dan Safira. Karena dikatakan di dalam Alkitab Ananias dan Safira itu menahan setengah dari uang hasil penjualan tanah. Mereka menahan setengahnya itu dan membawa itu di hadapan kaki di bawah kaki rasul-rasul ya. Mereka meletakkan itu di hadapan kaki rasul-rasul. Tetapi kemudian Petrus tahu bahwa mereka berdusta. Ya. Jadi di sini saya tuh heran ya, banyak pastor-pastor itu sangat kritis untuk menggali ayat-ayat firman Tuhan tentang kehidupan, tentang perumpamaan Yesus dan lain sebagainya. Tetapi ketika soal persembahan, kenapa banyak pastor-pastor yang tidak istilahnya membreak down ya pengajaran-pengajaran tentang persembahan itu dengan benar ya. Dan sampai di situ jemaat ditakut-takuti, jangan seperti Ananias dan Safira. Kalau sudah berjanji kepada Tuhan untuk memberi, jangan ditahan setengah-setengah. Harus beri sepenuhnya. Karena bisa ada penghukuman nanti seperti Ananias dan Safira. Bisa dihukum mati oleh Tuhan. Wah, itu ditakut-takuti saudara ya. Ya, kenapa Ananias dan Safira mati ya? Di dalam perjanjian lama juga ada namanya Nadab dan Abihu. Ya, itu mati oleh karena api kudus Tuhan. Karena mereka sembarangan membawa persembahan. Kemudian ada juga Akan. Ya, di zamannya Yosua, ketika awal mula Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Kemudian ada juga yang namanya Uza ya, yang memegang tabut suci ya. Tabut Allah ya, dipegang oleh dia dengan tangan, dia sembarangan memegangnya ya karena tergelincir ya. Itu juga adalah menggambarkan kekudusan Tuhan di awal pemerintahan dari Raja Daud. Dan di awal-awal gereja mula-mula, di awal para rasul itu ya, memuridkan orang-orang percaya, Roh Kudus juga menyatakan betapa tegasnya, ya, betapa kuatnya, betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan, sehingga orang tidak boleh main-main dan mendustai Roh Kudus, saudaraku ya. Jadi dalam hal ini kasusnya, saudara bisa akan relate ketika saudara membaca pada Kisah Rasul pasalnya yang keempat ya. Pada bagian yang terakhir ada seorang yang bernama Barnabas di situ ya.
dia menjual ladangnya atau menjual tanahnya dan dia meletakkan itu di bawah kaki para rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu pada pasal yang kelima muncullah kisah tentang Ananias dan Safira yang juga menjual tanahnya. Nah, saya percaya di sini yang jadi masalah ialah kita kurang membacanya dengan lengkap. Dan kalau kita membaca kisah Ananias dan Safira ini dengan lengkap, saudara akan mendapati bahwa mereka itu kayak FOMO. Ya, FOMO ya, tidak mau ketinggalan sesuatu lah. Kalau orang banyak ngasih persembahan, kalau orang banyak menjual tanahnya dan meletakkan itu di bawah kaki para rasul, mereka tidak mau kalah. Tetapi motivasinya bukan karena kasih, karena bersaing. Karena pengen dibilang sebagai orang dermawan. Jadi ia menjual tanah, katakanlah harganya, mungkin kalau di zaman sekarang ya, menjual tanah harganya 100 juta. Lalu atas sepengetahuan istrinya, dia menahan separuh. Ya, 50 juta dia tahan. Kemudian 50 aja dia kasih di bawah kaki rasul. Dan dia berkata bahwa ini adalah hasil dari penjualan tanah kami seluruhnya. Nah, ini masalahnya di sini. Bukan soal istilahnya karena nggak menepati janji, bukan soal itu. Tetapi dia berdusta kepada Roh Kudus, kepada para rasul dengan berkata bahwa kami menjual tanah kami ini dan inilah hasilnya seluruhnya. Supaya apa saudara ya? Supaya dibilang dermawan. Betul nggak? Coba saudara, kalau saudara ngejual tanah hari ini yang luas sekali harga 1 M, saudara lalu bilang, saya mau kasih seluruh penjualan tanah saya 1 miliar, orang-orang pasti akan berdecak kagum. Luar biasa, baik sekali bapak ini, baik sekali ibu ini. Bahkan tidak sepeser pun dia ambil, semuanya dia kasih buat Tuhan. Oh, luar biasa, dermawan sekali. Dan itulah yang terjadi pada Ananias dan Safira. Mereka berusaha untuk mencari pujian manusia. Ya, tetapi Tuhan tahu mereka berdusta. Mereka cuma memberikan sebagian dan sebagian mereka tahan. Sebenarnya di dalam kisah para rasul tadi dijelaskan saudara ya, bahwa kalau kamu boleh menjual dan kamu juga boleh tidak menjual, itu terserah kamu. Kamu boleh memberikan sebagian, bahkan kamu juga boleh memberikan, kalau cuma kamu memberikan 10%-nya aja atau 20%-nya aja, atau bahkan kamu cuma memberikan sesuka-suka relanya kamu. Tidak masalah, kata Rasul Petrus. Tetapi yang masalah di sini ialah kamu mengaku memberikan seluruhnya, tetapi ternyata kamu hanya memberikan sebagian. Nah, di situ adalah peringatan bagi kita. Ya, peringatan bagi kita ya jangan sembarangan bernazar lah. Ya, itu yang pertama. Tetapi poinnya tuh bukan di bernazarnya, jangan mendustai Tuhan lah. Ya, makanya jangan pengennya nyari pujian. Ya, bergereja menjadi jemaat yang baik tuh tulus, ikhlas. Makanya biasakan melayani di gereja, biarlah bukan karena saudara pengen cari hormat. Maaf ya, saya akan menyindir kali ini. Banyak orang-orang yang dipilih jadi penatua dan diakon. Tetapi sedikit ada katakanlah admin di gereja atau yang mengerjakan bagian administrasi di dalam gereja. Ternyata salah membuat jadwal. Ya. Salah membuat jadwal. Akhirnya ada anggota penatua diakon yang marah-marah besar, bahkan sampai mengumpat-ngumpat ya. Artinya mengucapkan kata-kata yang kasar. Bagi saya itu tidak melayani dengan tulus. Saudara, kalau melayani dengan tulus sebagai layaknya hamba, ya penatua diakon itu dipilih karena mereka dalam tanda kutip seharusnya memiliki nilai hidup yang bisa menjadi teladan. Penuh kasih, mau belajar menjadi hamba, mau melayani, betul enggak? Ya, penatua dan diakon di gereja kan biasanya ya menjadi hamba-hamba yang melayani jemaat ya. Seperti itu. Mari sikap hati saudara ketika menjadi penatua dan diakon, biarlah bukan karena saudara tampil di mimbar atau mungkin saudara tampil sebagai pelayan yang memegang kantong kolekte atau menjalankan tugas-tugas di gereja, lalu saudara berpikir, wah aku dipakai Tuhan ini. Itu adalah motivasi yang tidak benar. Biarlah ketika saudara melayani memang semata karena kasih, saudaraku. Ya,
Jadi sekali lagi, ini panjang lebar sekali pembahasan kita dari persembahan Kain dan Habel sampai akhirnya ke dalam motivasi hati kita di dalam memberi dan menjadi berkat bagi orang lain. Semoga saudara diberkati dengan perenungan kita kali ini, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah berbicara dan menyatakan isi hatimu. Kau sudah mengajar dan mendidik kami dalam kebenaran, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami, ajar kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan menjalankan dan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.